Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Rati Sulistiani, dosen pada program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Universitas Islam Malang. Sebagai seorang dosen, saya telah melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Instructional Technology and Digital Learning. Mata kuliah ITDL ini merupakan mata kuliah wajib program studi dan ditempuh pada semester 3. Mata kuliah ITDL secara spesifik mempelajari terkait dengan teori-teori dalam konteks teknologi pembelajaran dan penerapan teknologi pembelajaran dalam pembelajaran di sekolah dasar atau di madrasah ibtidaiyah. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memiliki pemahaman secara holistik dan komprehensif terkait dengan teori-teori teknologi pembelajaran dan menerapkan teknologi pembelajaran dalam pembelajaran di SD atau di MI. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami teori-teori teknologi pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan teknologi pembelajaran dalam pembelajaran di SD dan di MI. Materi dalam mata kuliah ini terdiri dari 1. Hakikat teknologi pembelajaran, 2. Kawasan teknologi pembelajaran, 3. Pengembangan teknologi pembelajaran, 4. Model-model pembelajaran, 5. Media pembelajaran berbasis teknologi, 6. Problematika pembelajaran di sekolah, 7. Input dan proses pembelajaran di sekolah, 8. Analisis bahan ajar pembelajaran di sekolah, dan yang ke-9 adalah merancang pembelajaran berbasis teknologi di kelas. Dalam perkuliahan Instructional Technology and Digital Learning, kita menggunakan metode DEI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery dilakukan dengan mengaplikasikan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, inquiry learning, reading guide, literature review, FGD, serta project-based learning. Dengan menggunakan metode-metode pembelajaran tersebut, diharapkan menciptakan pembelajaran yang interaktif, sehingga interaksi pembelajaran bisa multi arah. Dengan mengutamakan aktivitas kolaboratif dan berpikir kritis untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Asesmen pada mata kuliah ini dilakukan dengan penilaian proses dan penilaian hasil. Asesmen pada penilaian proses di sini memiliki bobot 25%, di mana meliputi performa dan keaktifan, unjuk kerja, ketepatan, dan menjelaskan teori teknologi pembelajaran. Penilaian hasil meliputi adalah tugas terstruktur 25%, UTS 20%, dan UAS 30%. Berikut ini adalah sekilas video pembelajaran mata kuliah Instructional Technology and Digital Learning pada program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 3 dengan materi kawasan teknologi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Di pagi yang cerah ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah Instructional Technology and Digital Learning. Nah, teman-teman, hari ini di mata kuliah ini kita akan membahas terkait dengan teknologi pendidikan, di mana materinya adalah terkait dengan kawasan teknologi pembelajaran. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait dengan kawasan teknologi pembelajaran, untuk lebih afdolnya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, kita mulai. Selesai. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah kita, yaitu Instructional Technology and Digital Learning. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan kawasan teknologi pembelajaran. Nah, sebelum Ibu dan kita semua berdiskusi terkait dengan seperti apa sih kawasan teknologi pembelajaran, Ibu mau refleksi dulu, Ibu mau refleksi terkait dengan pembelajaran yang minggu kemarin. Nah, siapa yang masih mengingat apa sih sebenarnya definisi dari teknologi pembelajaran itu? Oke, silakan Mbak Putri. Teknologi pembelajaran adalah proses, teori dan proses dalam desain,
pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi tentang proses dan sumber informasi. Oke, nah apakah ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Sepakat ya dengan Mbak Putri ya? Oke, sepakat. Terima kasih Mbak Putri, baik sekali sudah mendefinisikan teknologi pembelajaran. Oke, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita diskusikan terkait dengan kawasan teknologi pembelajaran. Sudah dibacakan materinya di LMS? Sudah diunduh? Sudah. Oke, nah kita langsung saja ya. Terkait dengan kawasan teknologi pembelajaran. Nah, di sini teknologi pembelajaran ini menurut ICT tahun 1994, kawasan teknologi pembelajaran itu meliputi ada 5. Yang pertama adalah kawasan desain, yang kedua adalah kawasan pengembangan, yang ketiga itu adalah kawasan pemanfaatan, yang keempat adalah kawasan pengelolaan, dan yang kelima itu adalah kawasan penilaian. Nah, di sinilah kita akan membahas seperti apa sih masing-masing kawasan ini dalam ranah teknologi pembelajaran. Ketika kita menjadi guru, nantinya kan anak-anak kan jadi guru ya. Ketika kita menjadi guru, kita menerapkan teknologi pembelajaran. Nah, seperti apa sih masing-masing definisi atau unsur-unsur dalam tiap-tiap kawasan. Nah, yang pertama kita lihat dulu terkait dengan kawasan desain. Nah, kawasan desain ini adalah terkait dengan pada produk-produk, menghasilkan produk-produk. Ini merupakan kawasan pertama dalam perencanaan suatu produk. Nah, sehingga kawasan desain ini memuat ada 4 unsur, yaitu sistem pembelajaran, ada pesan, ada strategi, dan ada karakter siswa. Nah, karena dia merupakan kawasan perencanaan, maka ketika kita akan merencanakan suatu produk pembelajaran, perlu diingat 4 hal, yaitu adalah sistem pembelajaran, ada pesan, ada strategi, dan ada karakter siswa. Kenapa di tiap unsur ini memenuhi atau saling terikat dengan kawasan desain? Karena ada apa? Dalam sistem pembelajaran, ketika suatu prosedur itu sudah terlaksana, dia akan bisa terorganisir. Sehingga dalam sistem pembelajaran, proses itu akan sama dengan produk. Setiap kali produk dinilai, maka proses itu juga dinilai, sehingga dia merupakan sistem yang terorganisir. Yang kedua adalah kawasan ranahnya adalah pesan. Pesan di sini adalah merekayasa bentuk pesan agar terjadi komunikasi antara si pemberi pesan dengan si penerima pesan. Nah, yang ketiga adalah strategi. Strategi ini adalah mengurutkan siswa dalam peristiwa belajar. Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru ketika mengajar kan punya strategi masing-masing ya. Nah, lah inilah kenapa di dalam desain kita juga harus mengurutkan seperti apa sih strategi nanti yang akan kita gunakan ketika kita memproduksi suatu produk pembelajaran. Nah, yang terakhir itu adalah kita memperhatikan karakter siswa. Nah, itu terkait dengan desain. Yang kedua adalah kawasan pengembangan. Nah, kawasan pengembangan ini adalah berkaitan dengan proses penyampaian bahan ajar yang menggunakan media. Jadi ini adalah produknya berbentuk apa? Jadinya apa sih produknya itu nanti yang akan kita hasilkan? Nah, yang pertama ada cetak, yang kedua adalah audiovisual, yang ketiga itu adalah berbantuan komputer, dan yang keempat itu adalah berupa apa? Multimedia. Nah, itu mungkin teman-teman dulu ketika sekolah di SD ya, itu kan yang bahan ajarnya itu berupa apa? LKS, cetak kan ya. Nah, cetak. Setelah itu SMP sudah naik. Nah, oh ternyata di sekolah menggunakan apa? Laptop, PowerPoint, ada yang menayangkan video misalkan itu, nah, naik. Sehingga dalam ranah kawasan pengembangan ini pengembangannya itu bersifat progresif, mengikuti perkembangan zaman. Tetapi masing-masing unsur ini dia adalah saling melengkapi. Nah, jadi ketika kita menggunakan cetak, mungkin kita juga akan menggunakan apa?
berbantuan komputer. Kita juga menggunakan multimedia. Kita juga akan menggunakan audio visual. Untuk apa? Untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna. Itu. Terus kawasan yang ketiga itu adalah kawasan pengelolaan. Nah, setelah kita sudah merancang, mendesain suatu produk pembelajaran, maka kita akan mulai dengan pengembangannya. Bentuknya apa? Setelah jadi, maka kita dihadapkan pada kawasan pengelolaan. Ini mau diapakan? Bagaimana proses pengelolaannya? Nah, inilah ranahnya kawasan pengelolaan, bahwa pengelolaan itu mulai dari proyeknya, mulai dari sumbernya, penyampaian sampai pada informasinya. Nah, seperti apa sih nanti ketika kita sudah punya produk pembelajaran? Akan diapakan? Kan tidak mungkin setelah digunakan ditaruh aja, kan tidak mungkin seperti itu kan? Tetapi lebih kepada ketika kita sudah merancang suatu produk, maka kita masuk kawasan desain, mendesain perencanaannya seperti apa. Tapi kita juga memikirkan seperti apa sih pengelolaannya, proyeknya seperti apa, proposalnya seperti apa. Nah itu adalah masuk dalam kawasan pengelolaan. Yang selanjutnya, nah ini ada definisi lebih lengkapnya ya, dan ini teman-teman sudah ada di LMS kan, sehingga ini bisa nanti teman-teman baca ya, terkait dengan masing-masing setiap unsur itu. Pengelolaan proyeknya itu apa sih? Berarti meliputi apa? Perencanaan, monitoring, pengendalian. Nah itu adalah setiap unsurnya. Terus nanti pengelolaan sumber berarti apa? Memanfaatkan dengan optimal sumber yang ada. Sumber apa saja sih yang ada? Bisa jadi mungkin sumber daya manusianya, sumber daya keuangannya. Nah itu jadi terkait dengan pengelolaan sumber. Yang selanjutnya adalah pengelolaan sistem penyampaian. Nah di sini adalah berkaitan dengan seperti apa sih nanti agar suatu media itu bisa sampai, bisa dijangkau oleh orang lain. Nah terus yang terakhir itu adalah bagaimana pengelolaan informasi, berarti bagaimana agar informasi itu bisa diterima. Nah itu, jadi kayak misalkan kalau misalkan kita sudah punya produk ya, ini bagaimana sih nanti produk ini itu bisa diterima oleh masyarakat? Harus dengan menggunakan seperti apa? Apakah kita door to door ke masing-masing sekolah untuk mengenalkan produk atau seperti apa? Nah itu masuk dalam kategori kawasan pengelolaan. Nah, lebih lanjut untuk kawasan yang terakhir itu adalah terkait dengan kawasan penilaian. Nah, ini nih saya sudah punya produk ya, produk jadi, terus saya sudah melewati fase pengelolaannya sudah oke nih. Nah, terus ini saya sudah melalui fase, saya sudah masuk ke beberapa lingkup lembaga pendidikan untuk mengenalkan produk ini. Nah, yang terakhir di sini adalah bagaimana produk ini kita nilai. Nah, ini masuk dalam ranah kawasan penilaian. Sebenarnya Abu, apakah hanya produk ini aja? Tidak, misalkan produk bahan ajar, buku ajar, kurikulum itu juga masuk dalam ranah produk pembelajaran. Nah, sehingga ketika kita punya produk seperti ini, nah ini nanti seperti apa sih produk ini akan masuk dalam kawasan penilaian. Nah, inilah nanti fungsinya bahwa di dalam kawasan penilaian ini nanti kita akan mulai dari apa? Penilaian itu meliputi apa saja sih? Analisis masalah. Nah, analisis masalahnya seperti apa? Di sini adalah menentukan sifat dan parameter masalah dengan mengumpulkan informasi. Nah, ketika kita sudah punya produk, sudah dibaca oleh orang lain, sudah digunakan oleh orang lain, kita akan tahu bagaimana responnya. Ya enggak? Kita akan minta pendapatnya. Bapak Ibu kira-kira dengan produk ini apakah ada masalahnya? Kan begitu ya? Biasanya ya. Enggak hanya produk pembelajaran, produk apapun kan? Setiap kali produk diluncurkan, pasti itu akan butuh apa? Saran dari konsumen, ya, saran dari orang yang menggunakan. Nah, ketika kita produknya adalah produk-produk pembelajaran, maka saran dari konsumen itu penting, di mana saran ini adalah akan mengetahui terkait dengan analisis masalah produknya yang sudah jadi.
Oh ini produknya ini sudah bagus sih Bu, tetapi ternyata ada beberapa bagian yang kurang, yang tidak bisa maksimal, sehingga ini mungkin perlu begini-begini. Nah itu adalah berkaitan dengan analisis masalahnya. Nah ketika kita dapat analisis masalah nih ya, terus diapakan? Kan nggak mungkin kan dibiarkan ya? Nggak mungkin kan kalau masalah itu dibiarkan, otomatis kita akan cari solusi kan? Seperti apa sih nanti produk itu biar bisa bermanfaat lebih optimal, dengan apa? Mencarikan solusi. Nah, ini adalah bagian dari penilaian dalam kawasan teknologi pembelajaran. Nah, di sini yang kedua adalah kita menggunakan pengukuran acuan untuk menentukan kemampuan peserta didik. Jadi setiap kali kita menggunakan produk-produk pembelajaran, misalkan ya, ini ya, kita sudah punya analisis masalah. Nah, kita punya patokannya. Oh, produk ini dikatakan perlu direvisi, punya patokan berapa? Berapa nilai dari responden siswanya? Nah, ini digunakan sebagai PAP, penentuan acuan patokan. Nah, sehingga dalam produk ini nanti pengukuran acuan patokannya itu jelas. Kalau misalkan teman-teman apa sih hasil belajar ya? Kalau biasanya di sekolah kan hasil belajar. Kan pasti Bapak Ibu guru kan akan menentukan acuannya dikatakan lulus berapa, ya kan? Nah, sama dengan produk-produk pembelajaran, produk ini dikatakan direvisi, produk ini dikatakan lolos. Nah, itu dia menggunakan PAP, ya, pengukuran acuan patokan. Nah, setiap produk nanti akan memenuhi PAP itu, baru dia dikatakan sebagai masuk dalam PAP-nya lolos. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah pada kawasan ranah formatifnya. Jadi kalau ranah formatif, kita tahu formatif, sumatif. Kalau formatif itu berarti seperti apa sih? Penilaian di awal atau di tengah-tengah, ya kan? Kayak misalkan apa? Pada saat pembelajaran saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, yaitu itu adalah formatif. Nah, di sini ketika penilaian formatif, maka tujuannya apa? Untuk pengembangan produk sebagai dasar selanjutnya. Jadi kita akan tahu bahwa produk-produk kita itu, oh produk saya ini ketika digunakan pertama kali apa? Masukannya apa? Itu dijadikan sebagai dasar untuk penilaian selanjutnya. Dimana dalam penilaian formatif itu nanti kita tidak cut langsung judgement, enggak. Tetapi masih perlu bisa direvisi sehingga dapat produk yang lebih bagus berdasarkan pada penilaian. Nah, terus yang terakhir itu adalah terkait dengan penilaian sumatif. Nah, kalau sumatif itu apa? Akhir ya, akhir banget. Akhir Bu, ini nanti sampai menentukan layak tidaknya produk. Gagal tidaknya produk kan ya. Sehingga kalau kata-kata sumatif, sum itu kan jumlah ya. Sehingga sudah dapat banyak masukan di akhir. Nah, pada penilaian sumatif inilah nanti kita akan menentukan seperti apa sih produk yang kita gunakan. Disinilah dijadikan sebagai patokan dalam hal pengambilan keputusan, di mana produk itu apakah bisa dikatakan layak atau tidak layak. Nah, pada unsur produk inilah nantinya seorang istilahnya pengembang produk itu dia akan tahu bahwa produk yang selama ini dia kembangkan dengan melihat beberapa kawasan tadi, mulai dari kawasan desain, kawasan pengembangan, kawasan pemanfaatan, kawasan pengelolaan, dan kawasan penilaian akan dijustifikasi. Seperti apa sih hasil produk pembelajarannya selama ini. Nah, itu gambarannya. Jadi ada 5 ranah kawasan yang ada dalam teknologi pembelajaran. Nah ini teman-teman, saya berikan hasil riset saya terkait dengan pemanfaatan e-learning. Nah, ini adalah salah satu hasil penelitian saya, di mana di sini saya pengen tahu sih terkait dengan pemanfaatan e-learning mahasiswa saat ini tuh seperti apa. Nah, respon mahasiswa saat ini tuh seperti apa. Nah, dalam penelitian ini kita akan bisa memberikan kontribusi kepada apa?
paling tidak kita memberikan kontribusi kepada lembaga bahwa seperti ini loh respon mahasiswa terkait dengan pemanfaatan teknologi yang disediakan di dalam proses pembelajaran. Nah, ini. Jadi di sini ini saya riset dengan beberapa rekan saya terkait dengan pemanfaatan e-learningnya ini. Disinilah nanti saya akan tahu mahasiswa selama ini tuh memanfaatkan e-learning itu menggunakan apa aja. Kan kita tahu bahwa di perkuliahan kita itu kan ada beberapa e-learning yang digunakan ya, seperti kayak daring Unisma, LMS itu, atau mungkin Bapak Ibu dosen menambahkan yang lain, misalkan menambahkan apa ya, Edmodo, terus Google Classroom, ya itu yang paling banyak itu ya Google Classroom, terus itu. Jadi pemanfaatan itu bagi mahasiswa sampai saat ini seperti apa pemanfaatnya? Nah, ini yang saya teliti dan ini sudah publish pada jurnal internasional bereputasi Scopus Q2 di tahun 2023. Ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi teman-teman ketika teman-teman nanti akan membahas terkait dengan salah satunya adalah kawasan dalam teknologi pembelajaran. Nah, ini karena di sinilah nanti kita tahu bahwa selama ini tuh mahasiswa memanfaatkan teknologinya itu seperti apa? Apakah dia merasa selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, ataukah dia hanya menggunakan di saat-saat tertentu saja. Nah, inilah gambarannya bisa di sini, teman-teman. Nah, inilah teman-teman materi pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan kawasan teknologi pembelajaran. Ya, sebelum kita evaluasi, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin teman-teman terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai beberapa kawasan teknologi dalam pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana peran pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran saat ini? Oke, ya. Pertanyaan yang bagus, Mbak ya. Jadi, Bu, sebenarnya kalau berbicara teknologi itu kan kita setiap hari sekarang menggunakan teknologi ya. Nah, tetapi sebenarnya manfaatnya apa sih? Peran pemanfaatan dalam teknologi itu apa? Nah, teman-teman ketika menggunakan teknologi dalam hal apa? Yang paling banyak digunakan dalam hal apa? Mengerjakan tugas. Ya, terus sosmed. Ya. Untuk buat konten. Ya. Jadi salah satu peran pemanfaatan teknologi pembelajaran yang ada adalah bahwa dia itu memfasilitasi kita dalam hal hubungan kolaboratif, sehingga nanti kita dapat sesuatu yang bermakna, konteks yang bermakna. Itu. Ketika kita difasilitasi itu, ketika kita menggunakan teknologi, apa yang didapatkan oleh kita? Kemudahan, ya enggak? Ya. Kemudahan akses. Selama saat ini, akses mana sih yang sulit? Nggak ada kan? Semuanya mudah ya. Mau ambil jurnal, bisa. Mau lihat buku, bisa. Mau lihat status orang lain, bisa. Ya, itu ya. Jadi kemudahan itulah yang kita dapatkan. Peran pemanfaatannya adalah memudahkan kita dalam mencari informasi. Apa sih sekarang yang tidak kita tahu? Karena semuanya ada di dalam teknologi. Semuanya ada di internet kan ya. Sampai berita artis itu juga ada di internet. Berita pendidikan, biaya pendidikan, UKT mahal itu juga ada di internet, ya kan? Ya. Nah, sehingga semuanya kita dapatkan. Karena itulah salah satunya adalah sebagai kemudahan dalam hal kita mengakses informasi. Ya, selain itu juga teknologi atau pemanfaatan teknologi digunakan sebagai komunikasi kita loh, antara saya dan kalian. Kalau kita tidak menggunakan teknologi, saya tuh tadi bawa buku tebel loh, ya. Tapi kan dengan teknologi, materi sudah saya berikan di LMS, ya enggak? Teman-teman sudah bisa mengunduh, ya enggak? Sudah bisa membacanya sebelum perkuliahan. Nah, itu. Jadi biar komunikasi kita itu lebih bermakna dan lebih bermanfaat. Nah, sehingga ketika kita bisa memanfaatkan teknologi, pembelajaran itu dirasa lebih baik dan menyenangkan. Itu gambarannya ketika kita melaksanakan pemanfaatan teknologi. Oke, itu ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup?
Bisa dipahami materi pada pagi hari ini? Oke. Jadi kita sudah selesai membahas terkait dengan materi kawasan teknologi pembelajaran. Nah, sekarang apa teman-teman tadi yang dihasilkan selama perkuliahan kita? Ada berapa kawasan dalam teknologi pembelajaran? 5, apa aja? Desain, pengembangan, pemanfaatan, pengolahan. Oke, penilaian yang terakhir. Oke. Nah, untuk memahami biar kalian tuh lebih paham terkait dengan materi pada pagi hari ini, untuk minggu depan tugasnya adalah teman-teman nanti membentuk kelompok. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 mahasiswa. Nah, disinilah teman-teman akan mencari seperti apa sih implementasi masing-masing dalam kawasan teknologi pembelajaran. Boleh lihat artikel-artikel yang membahas terkait dengan implementasi kawasan teknologi pembelajaran, dibaca, direview. Nah, seperti apa nanti bisa disiapkan. Nah, nanti teman-teman setiap kelompok bisa melaporkan dalam bentuk laporan PPT ya. Oke, teman-teman, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini untuk perkuliahan kita di minggu ini. Insya Allah kita ketemu di pertemuan minggu depan. Kita akhiri ya untuk perkuliahan kita pada akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.